مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk Ramadan malam ke-26. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat kesehatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita dijauhkan dari wabah corona yang sekarang lagi marak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, keluarga kita, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, ya, semuanya semoga dijauhkan dari wabah ini. Juga kita mohon kepada Allah semoga berkah Ramadan ini kita semua juga diberi ketetapan iman dan Islam serta istiqamah sampai nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hadiah, diampuni dosa kita semuanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita dengan kesehatan zahir dan batin masuk di 1 Syawal, yaitu hari kemenangan bagi orang-orang, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul khusyuk, betul-betul bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat yang sudah sangat sering kita dengar dan adalah surat yang memang pas di akhir Ramadan ini, yaitu khususnya di malam-malam lagi, yaitu surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Ayat. Jadi kita di malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Jadi di mana bulan Ramadan ini, khususnya di malam Lailatul Qadar, Al-Quran pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara utuh keseluruhan dari awal sampai akhir, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur, yaitu yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, yang merupakan surat Al-Alaq ini adalah ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bulan Ramadan ini, di antaranya disebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Maka kita juga di bulan Ramadan ini, dalam kajian pada malam ini kita akan mempelajari tentang adab-adab membaca Al-Quran. Mungkin kita, kalau kita tidak mengkaji secara mendetail, rasanya kita semacam adab Al-Quran ya begitulah, pokoknya baca, mungkin punya wudhu, ada kiblat gitu. Mari kita sama-sama kita lihat secara insya Allah lebih mendetail lagi. Adab-adab ini kita ambil dari kitab At-Tibyan, yaitu karya
Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab yang ke-6, yaitu fi adabil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Al-babus sadis fi adabil Quran, bab yang ke-6 menerangkan tentang adab-adab Al-Quran. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari' al-ikhlas kama qaddamnahu wa mura'atul adabi ma'al Quran. Di antara adab yang pertama sekali yang harus kita perhatikan yaitu ikhlas. Orang ini nak baca Quran pertama sekali adabnya yang sangat penting itu adalah ikhlas. Baca Al-Quran jangan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena dipuji, jangan karena uang, jangan karena supaya terkenal, jangan supaya dengan niat ria ataupun ujub. Pokoknya bukan karena selain Allah. Dijaga betul. Apalagi jangan supaya juara dan lain sebagainya. Silakan. Tetapi orang nak mengikuti semacam musabaqah, tetapi yang penting itu hatinya dijaga. Jadi janganlah kita membaca Al-Quran ini kok karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena ini termasuk adab yang paling penting. Nah, karena ketika kita niatnya kalau tidak ikhlas karena Allah, maka di situ amal kita akan sirna, hancur, ya, akan tidak ada gunanya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan justru bisa akan mendapatkan dosa karena beramal karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fayam bagi ayastakhbira fi nafsi annahu yunajillah ta'ala wa yaqru ala hali man yarallaha ta'ala fa innahu illam yakun yarahu fa innahu ta'ala yarah. Pertama, yang kedua yaitu ketika membaca Al-Quran hendaklah dia itu menghadirkan dirinya, maksudnya bahwa dia sedang bermunajat. Asal munajat ini artinya tentang berbisik-bisik. Jadi memang kita ini sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membaca Al-Quran itu hendaklah seperti orang yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah orang baca Al-Quran ini seperti orang yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala adabnya. Jadi dia membaca seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Jadi macam mana kalau orang seolah melihat Allah? Tentu di situ ada istighdar. Di situ akan ada kekhusyuan di dalam hati. Saya membaca. Jadi seolah-olah melihat Allah. Walaupun sang pembaca ini, qari ini tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Allah melihat kita, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah, jadi harus betul sebenarnya itu namanya istighdar. Jadi kita menghadirkan diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah betul-betul melihat kita. Ini penting, adab-adab ini sangat penting. Berangkat dari apa kita mempelajari adab-adab Al-Quran ini? Berangkat dari perkataan Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud, Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, Rubbatalil Quran wal Quranu yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi justru Al-Quran itu melaknat orang yang membaca tersebut. Nah, jadi, makanya kita perlu mempelajari adab-adab membaca Al-Quran. Banyak orang yang membacakan, tapi karena adabnya tidak dipakai, sehingga Al-Quran itu justru melaknat dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Inna ahadakum la yaqra'ul Qur'ana min fatihati ila khatimatihi ma yuskitu min harfan faqad asqata al-amala bihi. Jadi sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah membaca Al-Quran, sungguh membaca Al-Quran dari Fatihah sampai akhir, tidak meninggalkan satu huruf pun dibaca. Mulai Fatihah sampai akhir A'udzu birabbin nas, selesai An-Nas. Satu huruf pun tidak ditinggalkan, kata Imam. Tetapi sesungguhnya dia telah
tidak mengamalkan Al-Quran itu. Maksudnya kenapa? Padahal Quran ini dah hatam, tapi kata Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud, tetapi dia tuh sama sekali dia sudah menguburkan. Maksudnya dia tidak mengamalkan Al-Quran itu sama sekali. Kayak orang yang belum baca. Kenapa? Karena itu tidak diterapkan adab-adabnya. Dengan dikira adab-adabnya sangat penting sekali. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam satu bab khusus menerangkan tentang adab membaca Al-Quran. Dan di sini kita juga perlu mengkajinya agar Al-Quran yang kita baca itu bacaan kita tidak sia-sia. Jadi yang kedua, hendaklah menghadirkan hati kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul di hadapan Allah, bukan di hadapan para pemirsa yang banyak, orang-orang yang saya harus merdukan suara saya. Ini jangan ini kalau tak bagus nanti saya malu. Nah, ini kan berarti karena manusia. Tapi kalau karena Allah nggak mau tahu. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak lihat silakan, nak dengar silakan, bagus tak bagus silakan. Orang mau mencela silakan, orang mau memuji pun nggak ada efek, nggak ngefek. Karena kata ulama tanda-tanda orang yang ikhlas itu ketika dia dipuji dan ketika dia dicela sama rasanya, tidak ada bedanya sama sekali. Sama, dicela juga biasa, dipuji juga biasa. Itu namanya orang yang ikhlas. Tapi kalau dicela masih sakit hati, dipuji melambung, dada sesak rasanya sampai. Ini berarti orang ini masih karena manusia. Jadi jangan ikhlas. Kedua, yaitu harus menghadirkan hati kita ini, menghadirkan diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu wayam bagi idza arada al-qira'ata ayunadhifa fahu bisiwaki wa ghairi. Yang kedua, hendaklah membersihkan mulutnya dengan siwak. Nah, ini baru kita masuk kepada adab yang zahir. Tadi dua adab pertama ini yang sangat penting, ini yang batin dulu, masalah ikhlas, kemudian menghadirkan hati, menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru adab yang secara zahir. Dan ini juga harus diperhatikan, yaitu membersihkan mulut. Mulutnya harus bersih. Membaca Al-Qur'an tetapi mulutnya kotor, bekas asam pedas, sambal terasi, macam-macam ada di mulut. Bau mulut pun bau petai, bau jengkol dan sebagainya. Nah, ini adabnya kurang. Dapat pahala dapat, cuma sudah kurang beradab. Kita ketika kita ingin berhadapan dengan atasan, umpamanya, itu aja malu. Kalau tak gosok gigi rasanya macam mana nanti nak ngomong sama bos, nak ngomong sama atasan, rasanya tak pede. Lah, sikat gigi dulu, gosok gigi dulu. Ini nak ketemu sama Allah, berhadapan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, kok nggak gosok gigi? Nah, ini berarti kurang beradab. Berarti kita ini lebih mengutamakan adab kita kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Gosok gigi dulu. Nah, bersihkan mulut kita dengan siwak. Wal ikhtiyar bi siwak ayakuna bi'udin min Arab. Yang paling bagus siwak itu pakai kayu Arab. Itu ada kayu khusus yang dia memang subhanallah, dulu Rasulullah memang bersiwak pakai kayu Arab itu. Dia semacam kayu, tapi apabila kita gigit dia akan seperti kuas. Nah, jadi bisa kita bersihkan gigi kita. Dulu Rasulullah pakai itu. Adapun kalau kita mau pakai odol gigi, sikat gigi biasa, terserah, itu juga mendapatkan fadilah siwak dan bisa membersihkan gigi kita. Wa yajuzu bisa iril aidan wa bi kulli ma yunazif kal khirqa al khasina wal asnan wa ghairi dzalik. Juga pokoknya bolehlah pakai kayu apa saja terserah ya. Kalau mau pakai kayu Arab atau pakai apa saja yang bisa membersihkan gigi, ataupun pakai kain. Pakai kain ini sudah boleh, tidak ada masalah. Nah, itu termasuk sunnah ya. Dan itu termasuk adab ya, termasuk adab. Wa fi usuli bil usbu' al-khasina thalathatu awjuh li ashabi Syafi'i rahimahullah taala. Sekarang umpamanya orang ini nak membaca Al-Qur'an, aduh lupa saya ini belum siwak, macam mana nih? Sekarang ada satu pembahasan, apa hukumnya orang bersiwak pakai jari tangan?
jari tangan yang kasar. Jari tangan ini kalau kasar, penyertanya bekerja keras atau apa, akhirnya tangannya kasar. Untuk membersihkan gigi ini bisa. Ketika gosok gigi pakai jarinya ini, itu dapat kesunahan apa tidak? Maka di sini ada tiga pendapat. Nah, ini di dalam ashab Imam Syafi'i, yaitu ulama-ulama ya yang mengikuti Imam Syafi'i. Ada tiga pendapat. Pertama, asyuru annahu la yahsul. Pertama, pendapat yang paling masyhur, gosok gigi pakai jari yang kasar ini tidak mendapatkan kesunahan. Yang kedua, yahsul. Yang kedua, dapat kesunahan. Baru minggu ada dan baca Quran nih, macam mana nih? Tak ada apa-apa, adalah pakai tangan, umpamanya. Atau pas gosok gigi pas wudhu pakai tangan aja lah. Nah, sikat gigi susah tak bawa dan sebagainya. Yang ada pendapat kedua, Ashabus Syafi'i juga mengatakan mendapat atau berhasil mendapatkan pahala kesunahan. Asal itu yasulu illam yajid ghairaha wa la yasul in wajada. Yang ketiga, kalau memang tak ada lagi yang lain yang untuk dia membersihkan gigi, kemudian darurat, udahlah pakai ini pun tak apa-apa, maka dia dapat pahala kesunahan. Tapi kalau ada yang lain sikat gigi, ada kayu arak, ada malaslah pakai ini saja lah, itu dia tidak dapat kesunahan. Qala ba'dul ulama yaqulu indal istiyaq Allahumma barik fi ya arhamar rahimin. Ada doa yang diajarkan oleh para ulama ketika bersiwak. Apa doanya? Allahumma barik fi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah di dalam siwak ini. Ya arhamar rahimin, zat yang paling pengasih. Itu diantara doa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi secara zahir kita bersihkan, juga kita dituntut untuk banyak berdoa. Ya doanya singkat saja sebetulnya. Allahumma barik fi ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi ya arhamar rahimin. Kemudian yang ada berikutnya yaitu muhafadzatu ala taharah. Hendaklah ketika membaca Al-Quran itu menjaga kesucian. Jangan membaca Al-Quran tapi tidak punya wudu. Kalau berhadas besar otomatis haram, tak boleh. Kalau berhadas kecil itu masih diperbolehkan. Yustahabu ayyaqra'a wa ala taharah wa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimin wal ahaditsu fi katsiratun ma'rufah. Disunahkan ketika membaca Al-Quran yaitu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas. Apabila dia membaca dalam keadaan hadas, yaitu hadas kecil, ya, maka boleh menurut ijma'nya para ulama. Orang tidak punya wudu atau batal wudunya boleh membaca Al-Quran. Ulama ijma' sudah mufakat ulama. Enggak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Wal ahaditsu fi katsiratin, tentu faedahnya jauh berbeda dengan yang punya wudu. Jadi harus bisa dibedakan, membacanya itu boleh, tetapi memegangnya tidak boleh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi boleh membaca tanpa memegang menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, menurut Imam Malik memegang pun tidak apa-apa, membaca apalagi. Qala al-Imam Al-Haramain wala yuqalu irtakaba makruhan bal wa tarikul lil afdal fa illam najidil ma'a tayammam. Ketika ada seorang membaca Al-Quran tanpa berwudu, maka tidak disebut dia ini telah melakukan hal yang makruh, tidak, kata Al-Imam Al-Haramain. Tetapi orang tersebut telah meninggalkan perkara yang afdal. Jadi enggak dosa, ya, tidak sampai kepada derajat makruh. Kalau memang tak ada air, maka hendaklah bertayamum. Begitu pentingnya thaharah ketika membaca Al-Quran. Wa amal junub wal haidu fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Quran sawun kanat ayatan aw aqalla minha. Orang junub dan orang haid, ya, itu nifas juga termasuk, itu ada haram bagi mereka membaca Al-Quran.
sama ada satu ayat atau kurang dari satu ayat. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qulubi man min ghairi talaffuzin bihi. Boleh bagi orang yang junub dan orang yang haid membaca Al-Quran di dalam hatinya. Jadi tidak dilafazkan. Boleh. Pokoknya di dalam hati dia membaca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam hati tidak dilafazkan. Ini boleh bagi orang yang junub ataupun orang yang haid tadi. Boleh, enggak ada masalah. Tangan syarat di dalam hati tidak dilafazkan. Wa yujlau ma'an-nadharu fil musafi wa imraruhu 'alal qalbi. Boleh orang yang junub dan orang yang haid. Ini bahasanya bukan istilahnya bukan diarak, maksudnya bukan disuruh tetapi sekedar boleh, bukannya afdal. Jadi boleh orang yang junub dan wanita yang haid itu melihat Al-Qur'an. Yaitu melihat Al-Qur'an. Nadhar, ini mushaf, umpamanya ini mushaf dibuka, tapi bukan dia tidak memegang. Orang yang junub dan orang haid dia melihat saja begini, kemudian dibaca di dalam hati, maka itu hukumnya boleh, tidak masalah, tidak dosa. Wajib al-muslimuna ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama berijma, bermufakat boleh bagi orang yang haid tadi untuk membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang haid jangan merasa, aduh saya ini macam mana ya, nak baca Quran tak boleh, ini pahala macam masih banyak ibadah yang lain. Bisa bertakbir, bertahmid, bertahlil masih boleh, membaca selawat masih boleh, tahlilnya boleh. Orang yang haid jangan merasa di situ, aduh berarti kita tidak bisa ibadah, ini bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ibadah ini bermacam-macam dan banyak sekali. Ini tinggal mau ataupun tidak. Kemudian itu lauma ayyaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebetulnya ayat Al-Qur'an. Tetapi ketika ada orang kena musibah, orang yang haid boleh membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang junub boleh membaca tersebut, enggak apa-apa. Walaupun itu Al-Qur'an, tetapi itu sudah dia ketika membaca dia sudah tidak meniatkan membaca Al-Qur'an, bukan. Kemudian juga boleh membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ketika naik kendaraan. Juga boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya ini ayat Al-Qur'an. Tapi dia sudah menjadi doa. Dia tidak niat untuk membaca Al-Qur'an, tapi niat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang harus diperhatikan lagi yaitu nadzafatul makan. Tempat yang bersih. Tempat yang bersih. Jadi jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat najis. Tempatnya, apalagi badannya, tempat kita membaca itu harus tempat yang bersih. Wa yustajabu an takuna al-qira'atu fi makanin nadhifin mukhtar. Wa li hadza istahabba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid likaunihi jami'an lin-nadhafah wa isyrafil buq'ah wa mu'aslan li fadilatil ukhra wa hiya al-i'tikaf. Jadi pertama yang paling utama orang membaca Al-Qur'an itu di ulama mengatakan jadi disunnahkan membacanya itu yang paling afdal di masjid membaca Al-Qur'an. Kenapa? Dikauni jami'an lin-nadhafah, karena masjid itu bersih. Masjid itu bersih. Wa syaraf, dia mengumpulkan antara kebersihan dan kemuliaan. Tempatnya bersih, rumah Allah bersih masjid itu. Nah, kemudian itu syaraf syarafil buq'ah, tempat yang mulia. Jadi sebagus-bagus tempat di muka bumi ini adalah masjid. Kata Rasul, sejelek-jeleknya adalah pasar. Nah,
ini. Jadi kita harus perhatikan juga lah. Yang sekarang ini wabah-wabah corona nih, nah, kita juga harus perhatikan. Yang dipantau hanya jangan masjid itu, justru masjid itu paling bersih. Nah, mestinya dipantau tapi pasarnya berserakan. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Karena justru di masjid ini adalah tempat yang paling bersih. Wa muhasilan li fadilatil ukhra, juga dengan membaca di masjid itu bisa mendapatkan faedah yang lain, yaitu faedah iktikaf. Jadi bagus. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid al-i'tikafu sawa'un aktsara fi julusihi aw aqalla bal yanbaghi awwala dukhulil masjid ayyan min al-i'tikaf. Orang yang membaca Al-Qur'an di masjid maka dianjurkan ketika dia masuk ke masjid sekalian niat i'tikaf. Jadi dia dapat pahala membaca Al-Qur'an, dia dapat pahala i'tikaf. Wa amal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa as-salafu fi karahiyatiha. Sekarang membaca Al-Qur'an fil hammam. Hammam itu adalah tempat khusus pemandian. Nah, kalau kita bilang sekarang ini pemandian. Membaca Al-Qur'an di pemandian. Nah, itu ulama pemandian umum, ya, pemandian umum. Jadi ulama berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama Syafi'iyah mengatakan, qala ashabuna, sebagian mengatakan bahwa hukumnya tidak makruh, tetapi sebagian yang lain mengatakan hukumnya makruh. Di antaranya para sahabat yang mengatakan makruh didukung oleh sahabat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini membaca Al-Qur'an di pemandian umum. Nah, di pemandian ini namanya orang mandi, itu kan tempatnya, ini zaman dulu namanya hammam. Karena sekarang ya pemandian lah. Kemudian adab yang berikutnya yaitu takhassuhu wa tadabburuhu, yaitu orang membaca Al-Qur'an itu hendaklah khusyuk dan tadabbur. Tadabbur ini dia menghayati isi bacaannya, dihayati. Fa idza saraha fil qira'at fil qira'ati falyakun sya'nuhu al-khushu'a wa tadabbura indal qira'ah. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, maka hendaklah dia dalam keadaan khusyuk dan tadabbur. Khusyuk dan tadabbur. Jangan baca Al-Qur'an ini entah apa-apa, cuma kadang-kadang kita nih membaca Al-Qur'an, mohon maaf, hanya zahir saja. Membaca Al-Qur'an cuma zahir saja, batinnya tak ada. Jadi kita ketika membaca Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita hanya secara zahir saja melihat hurufnya, ya. Kita baca a, i, u, kita baca secara zahir saja. Tetapi tadabbur tak ada. Nah, tadabbur tidak ada, khusyuk pun tidak ada. Jadi itu kita berarti harus meningkatkan bacaan kita. Kadang-kadang kita pun masih dalam tahap zahir, masih memikirkan ematnya, ikhfa, iklab, ilhar, itu harus makharijul hurufnya. Itu memang harus diperhatikan. Tetapi kita harus naik kelas. Jangan membaca Al-Qur'an, apalagi ada orang yang masih di bawah itu. Nah, berarti kita masih jauh sekali dari adab-adab membaca Al-Qur'an seperti para salafus saleh, apalagi Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan salafus saleh. Masih jauh. Jadi masih tahap macam mana membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid yang benar. Masih di situ. Nah, belum lagi tentang bagaimana tadabburnya. Bagaimana orang mau tadabbur kalau dia tidak tahu artinya. Jadi ini perlu kita pelajari, perlu kita tahu agar kita ini hidup tak terlalu santai, tak terlalu pede. Tak terlalu pede maksudnya terlalu merasanya macam dah cukup. Alah baca Quran gitu saja kok. Padahal baca Qurannya secara zahirnya, tajwidnya saja sudah lintang buka. Belum lagi khusyuknya di mana, tadabburnya di mana. Para sahabat, orang-orang soleh baca Al-Quran menangis sampai ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia membaca Al-Quran. Begitu khusyuknya.
Mereka sudah jauh dari tahap zahir. Mereka tuh sudah masuk ke tahap hati. Sudah nggak memikirkan, bukan mereka tidak memikirkan tajwid, mereka tetap dengan tajwidnya. Maksudnya tahap tajwid ini sudah terlewati. Nah, makanya kita ini membaca Al-Quran jangan ada lagi mestinya kita yang membacakan harus sudah pandai semuanya. Tajwidnya mestinya sudah betul semuanya. Setelah itu baru kita naik ke atas, kita tahu kata-kata ini apa artinya apa. Maka di situ nanti akan ada kekhusyuan dan tadabbur. Makanya tadi di yang pertama di awal-awal adab orang membaca Al-Quran itu mestinya pertama, yang kedua yaitu harus istifdar. Istifdar yaitu menghadirkan dirinya bahwa dia ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tadabbur, takhassu, diusahakan untuk khusyuk. Dia para sahabat Rasulullah, orang kalau membacakan mereka menangis. Kenapa menangis? Karena mereka khusyuk. Ya Allah, kalau kita zaman sekarang ini khusyuk, kalau membaca surat cinta khusyuk, nangis. Diputusin pacarnya nangis. Kenapa kok bisa nangis? Karena khusyuk. Ketika membaca itu khusyuknya luar biasa, meleleh air mata. Kau baca surat cinta kau bisa khusyuk. Kau membaca surat Al-Baqarah nggak bisa khusyuk. Membaca surat cinta kau bisa menangis. Kau membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi dan lain sebagainya jauh daripada menangis, bahkan ngelamun entah kemana-mana. Itu kita masih dalam tahap yang seperti itu. Jadi maka kita harus meningkatkan lagi bacaan kita, bagaimana ke depan lebih bagus. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, maka di sini kita harus belajar membaca. Ya, jangan sampai meninggal tetapi lidah ini masih kaku, masih serasa lagi dalam membaca Al-Quran. Maksudnya kita masih jauh sekali daripada adab-adab membaca Al-Quran. Wa dalai alai aksara min an tuqsar wa syaru adaru min an tudhkar. Bahwa al-maksud al-maktuba bi tansari usudur wa tastanirul qulub wallahu azza wa jalla afala yatadabbaruna al-Quran. Dalil tentang orang ini kalau membaca Al-Quran ini harus tadabbur, harus khusyuk. Itu dalilnya banyak sekali, sampai tak terhitung saking banyaknya. Dari Al-Quran, dari hadis. Ini bahasa apanya? Mudahnya begitu banyaknya sampai dikatakan sampai tak terhitung. Begitu. Kenapa? Bahwa al-maksud al-matlub. Karena membaca Al-Quran itu sebetulnya yang dimaksud dari membaca Al-Quran ini sebetulnya tadabbur sama khusyuk. Bukan hanya sekedar kita membaca tulisan Arab, tetapi kita membaca Al-Quran plus kita tahu artinya, plus kita tadabbur. Wa bitan sarihus sudur. Maka dengan kekhusyukan tadi, dengan tadabbur tadi, maka hati ini akan menjadi lapang. Hati akan menjadi lapang. Wa tastanirul qulub, maka hati akan bercahaya. Hati akan bersih penuh dengan nur. Baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz. Dengan tadabbur dan khusyuk maka hati akan bercahaya. Dengan itu. Tapi tak baca Al-Quran hanya sambil lalu gitu aja, bahkan salah-salah. Makanya kata Sayyidina Imam Anas bin Malik, katanya rubatalil Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi juga Al-Quran itu melaknat dia karena dia membaca tanpa dengan adab yang sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an." Jadi, kenapakah mereka tidak menghayati, meresapi, mentadabbur Al-Quran? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadanya. Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yang diberkahi, agar mereka menghayati, mentadabbur ayat-ayatnya. Waqad bata jama'atun minas salafi yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunahu wa yuraddidunaha ila subah. Masya Allah. Orang-orang para ulama terdahulu, ulama salafus salih terdahulu, mereka banyak di antara mereka yang membaca satu ayat saja, dibaca ditadabburnya, diresapi, dihayatinya. Satu ayat diulang-ulang, satu ayat diulang-ulang, ila subah, sampai subuh hanya membaca satu ayat. Kenapa?
Karena di situ dia hayati, jadi betul-betul meresap, enak, masya Allah, nikmat meresap, sampai nangis, sampai pingsan sebagian mereka. Itu adab di antara membaca Al-Quran. Jadi kadang-kadang kita ini macam membaca Al-Quran ini macam astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Sekarang kadang-kadang kita dengar ini, ya saudara-saudara kita membaca Al-Quran pakai speaker di masjid kencang, tetapi masya Allah secara hukum zahirnya sudah hancur, ditangguhkan, sudah masya Allah. Macam mana? Ini mutu. Nah, mutunya masih jauh daripada yang diharapkan. Berarti marilah kita sama-sama membaca Al-Quran. Ya, kita betulkan bacaan-bacaan kita. Mulai berangkat daripada zahirnya dulu kita betulkan. Setelah itu baru kita mengajak kepada adab-adabnya, ya. Secara batin dan juga secara zahir juga harus diperhatikan. Kemudian ada satu hikmah daripada Sayyid Al-Jalil. Kita tutup. Sayyid Al-Jalil Dzul Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas, seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Kata beliau, dawaul qalbi khamsatu asya. Jadi ini adab-adabnya masih banyak sekali, tetapi insyaallah kita cukupkan sementara. Kita tutup dengan hikmah daripada Al-Imam Dzul Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas, seorang ma'ruf, seorang wali, ya, daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, obatnya hati itu ada 5 perkara. Hati ini kadang-kadang sakit. Hati ini kadang-kadang ini sakit, banyak penyakit, takabur, riya, hasud, cinta dunia, macam-macam, dendam, kesumat, dan sebagainya, iri hati, dengki, dan sebagainya. Banyak. Nah, ini perlu diobati. Perlu diobati, dan justru penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit COVID-19. Sangat berbahaya. Obatnya apa? Pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Jadi obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dihayati, diresapi artinya, maknanya. Nah, satu. Kalau udah tadabbur, nanti hati ini tambah baik-baik, pelan-pelan baik, tambah baik. Makanya dikatakan tadi, kalau kita sudah tadabbur, adab-adabnya kita jaga, babi tansarihul sadar, hati ini bisa menjadi lapang, watas tanirul qulub, dan hati juga bisa bersinar. Nah, itu kalau betul-betul dengan tadabbur. Kemudian ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah begitu pentingnya, ya, begitu fadilah yang luar biasa dari Al-Quran tadi dengan tadabbur, sehingga oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawas ini dikatakan ini yang pertama sekali obat hati. Kemudian yang kedua, waqra'ul batan. Waqra'ul batan ini kosongnya perut, maksudnya berpuasa. Orang kalau kepingin hatinya bagus, banyak puasa. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul lail. Kita ini semuanya ini tiga, yang semuanya ini bisa sangat cocok dilakukan di bulan suci Ramadan. Pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca Al-Quran ini sangat digalakkan ketika bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang ini kita sudah di 10 malam yang terakhir. Kemudian waqra'ul batan, berpuasa, otomatis kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wa qiyamul lail di bulan suci Ramadan digalakkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Man qama, di dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosanya. Qiyamul lail. Yang keempat, tadarru' inda sahar. Tadarru' ini merasa rendah diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru', rendah diri, bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur bangun bermunajat, merasa hina di hadapan Allah, bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dulu. Begitu. Jadi kita kadang-kadang bisa malu di hadapan manusia, tapi tidak bisa malu di hadapan Allah. Karena tidak istighdar. Kita tidak menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang duduk,
Istighfar, menghadirkan dari dirinya di hadapan Allah, seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Maka di situ akan ada kekhusyuan di situ. Nah, akan ada. Jadi kita semacam kita membaca Al-Qur'an ini ibarat orang ini membaca Al-Qur'an di depan gurunya. Tetapi kita untuk kekhusyuan kita membaca Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh main-main. Kalau guru yang galak baca Quran main-main disebat pakai rotan. Jadi anaknya bisa konsentrasi, bisa betul-betul busuk. Nah, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang terakhir, obatnya hati, yaitu mujalasatus shalihin, yaitu duduk bersama orang-orang yang saleh. Selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Hati ini bisa bagus. Karena orang soleh ini bahasanya akhirat. Ayo sholat, ayo taubat dan lain sebagainya. Bahasanya bagus, mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau berkumpul dengan orang ahli dunia, maka dia akan bahas dunia. Berkumpul dengan ahli bisnis, membahas bisnis. Berkumpul dengan orang ahli maksiat, akan mengajak kepada kemaksiatan. Jadi kita ini tergantung, kita ini berkumpul dengan siapa, maka kita akan terpengaruh ke sana. Maka yang terbagus adalah mujalasatus shalihin. Kita ini duduk bersama orang-orang yang saleh, itu termasuk obat hati. Itulah sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semuanya zahir dan batin, dan selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang istiqamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.